Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Catur Pamungkas dengan NIM akhir 009 dari kelas IKB. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial tentang map algebra dan raster kalkulator modul SIG praktikum. Jadi di map algebra dan raster kalkulator ini kita akan mengolah data SST atau Sea Surface Temperature. Kita akan mendapatkan data tersebut dari web NASA, yaitu di NASA Ocean Color. Nah, di sini kita download dulu datanya. Caranya kita find data, lalu di bagian mission ini kita klik yang level 3 dan 4 browser. Nah, di sini udah ada data-datanya, kita tinggal ganti aja instrumennya, kita tetap pilih Aqua Modis. Lalu untuk produknya kita pilih yang si surface temperature. Untuk periodenya kita pilih yang bulan, karena kita mau mengolah data bulanan. Untuk resolusinya kita pilih yang tetap 4 kilometer aja. Terus untuk start date-nya, karena di sini saya PJK Indra, saya mendapatkan pembagian di 2024 bulan Mei dan Juni. Nah, di sini kan tahunnya sudah diklik, nanti di sini ada muncul bulan Januari sampai Desember. Nah, ini kita tinggal klik aja. Karena saya dapat Mei dan Juni, maka kita pilih bulan Mei. Nah, di sini ada tulisan SMI. Ini diklik aja buat unduh datanya. Nah, pastikan kita udah punya akun dulu di Earth Data Login. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, untuk bulan Mei sudah. Sekarang kita download di bulan yang eh, Juni. Sama langkahnya ini kita klik. Di sini PJK Indra Mei dan Juni 2024. Oke, sudah. Lalu di file. Nah, ini kita copy ke file yang sudah kita buat di folder yang udah kita buat. Sebenarnya terserah mau di file mana aja, cuma karena di sini saya ingin mempermudah aja, jadi saya gabungkan di satu file. Terus juga ada rumus ini, ini juga kita copy ke file yang sama. Oke, sudah. Nah, download datanya sampai sini. Lalu di sini kita lanjut ke aplikasi CDES-nya. Nah, di sini masih bentukan gelap seperti ini. Kita tambahkan data Aquamodis tadi. Caranya kita pilih file, lalu kita pilih yang open. Nah, di open ini kita pilih data Aquamodis yang udah kita ini tadi, yang udah kita download tadi. Caranya kita pilih ini. Nah, di sini kan ada pembagiannya kan. 2024-05 berarti ini kan Mei. Kita open produk di bulan Mei. Nah, ini kan belum muncul ya. Makanya kita untuk menampilkan si petanya ini tuh kita klik yang plus di raster ini. Terus kita klik yang SST dua kali. Nah, sesudah muncul kayak gini, kita pilih
kita pilih perairan di yang kita dapatkan tadi di pembagian ininya itu karena NIM saya itu 009 berarti kita dapat di Laut Bali. Jadi kita cari dulu di sini peta Indonesia. Jadi ini tuh buat mengetahui si peta kita di Laut Bali itu tuh kayak di mananya gitu. Nah, jadi kan di sini bisa kita, aduh, banyak kan zoomnya. Nah, Laut Bali itu kurang lebih itu ada di sini. Ini Bali Denpasar, di sini Laut Bali. Berarti saat di Bali itu ada di sini. Laut Bali apa Selat Bali sih? Oh, Laut Bali teman-teman. Coba kita di sini cari Laut Bali. Oke, dari di sini itu sebelah utara Pulau Bali. Berapa deh Pulau Kangean. Coba kita cek. Kalau di sini itu dibilangnya di atasnya ya. Oh ini, kita di sininya. Jadi ini Pulau Bali dan ini Pulau Jawa Timur. Di atasnya tepat di sininya. Nah, karena kita udah tahu letaknya Bali itu di sini, kita balik lagi ke Sides. Lalu kita pilih zoomnya. Nah, ini tuh yang putih-putih itu menandakan datanya. Nah, ketika kita tuh ambil datanya itu, kita eh, cari yang nggak terlalu banyak warna putihnya. Kan tadi di sini kan Pulau Jawa ya, di sini tuh Balinya. Di sini Selat Bali berarti Laut Bali itu ada di sekitar sini. Cepet. Jadi kita pilih dulu di sini lah ya kira-kira Laut Balinya. Oke, di sini lah. Jadi di sini Selat Bali, di sini Selat Bali. Nah, selanjutnya kita akan melakukan crop di wilayah Laut Bali aja. Caranya kita pilih yang eh, kita pilih raster, terus kita ke crop. Nah, di crop ini itu kan ada koordinatnya ya. Koordinat dari eh, wilayahnya ini. Ini ada X dan Y.
Nah, karena kita tuh akan melakukan perbandingan dari 2 bulan yang Mei sama Juni itu, yaitu di bulan Mei sama Juni, maka kita harus membandingkan koordinatnya. Jadi kita usahakan buat koordinatnya ini tuh sama kayak yang di bulan bulan Mei ini sama kayak di bulan Juninya. Makanya di sini kita screenshot atau di foto aja biar nggak lupa ketika nanti mau mengolah yang di bulan Juninya gitu. Nah, tadi udah di screenshot, terus selanjutnya ini kita pindahin ke Word dulu kali ya. Eh, Oke, nah kita pilih oke. Nah, di sini ada data yang udah di crop tadi. Kita eh, kita pilih raster, terus kita pilih yang SST 2 kali. Nah, ini yang udah kita crop di laut dalinya. Nih, jadi ini cuma yang udah dipotong dari si petanya tadi. Kita lanjut ke pemotongan yang di bagian ini. Kita pilih yang rectangle draw. Lalu kita kayak gambar gitu yang akan kita masukkan ke ArcGIS. Nah, kurang lebih kayak gini lah ya. Lalu kita klik kanan, kita pilih yang export non-pixel. Nah, di select max-nya itu kita pilih base aja, paling base. Kita klik OK. Ini kita create header, export. Ini kita checklist semua. Kita write to file. Nah, kita save ke ini, file yang udah kita pilih. Terus untuk namanya SST crop ini kasih 2004 ini 05. Kita ke sini udah kita save. Nah, kan tadi udah di save ya dari bentuk txt. Nah, biar dapat datanya ini biar di uh, ArcGIS kita pilih yang raster, lalu kita pilih yang reproject. Nah, di reproject ini tuh yang ini open di sini kita unchecklist karena kita tuh akan convert ke ArcGIS. Kita namanya kita sesuaikan SST reproject 0524. Ini map projectionnya kita non data value-nya itu kita klik 0. Ini dibiarin. Terus penyimpanannya ini bisa kita sesuaikan ke file yang udah kita bikin tadi. Kita tadi bikin di space C aser.
Kita pilih di sini. Oke, select. Klik. Oke, ini klik. Ini kan udah ini di target product has been successfully written. Ini berarti udah ke save. Coba kita lihat di ini. Nah, ini udah ada yang teks dokumen sama yang reproject yang dim file. Ini yang crop teks yang akan kita olah di Excel, terus ini yang hasil reproject kita itu. Oke, ini yang di ini kita biarin aja. Nanti kita bikin lagi buat yang bulan selanjutnya. Terus kita habis ini ke Excel dulu. Nah, di Excel ini tuh kita bakal ngolah data TXT yang hasil crop tadi. Di mana itu kan ada koordinatnya. Kita pilih open. Oh, ini kita pilih all files. Nah, ini ada SST cropnya. TXT. Ini yang udah kita namain tadi. Open. Nah, di ini kita atur dulu. Terus yang choose ini kita pilih delimited. Terus yang file originnya ini kita biasain. Terus kita next. Ini kita koma space-nya kita centang. Terus kita next lagi. Terus ini kita ke advance. Ini kita ganti titik. Ini dibalik gitu yang desimal titik yang thousand koma. Ini oke. Lalu finish. Nah, di sini tuh koordinat yang crop tadi tuh udah eh, muncul. Kita butuh data yang longitude sama latitude dan SSD. Nah, terus buat selain longitude, latitude, dan SSD, ini kita hapus. Hmm, Oke, jadi yang di bagian ini kita hapus aja. Hmm, oke. Nah, setelah itu kita akan lakukan perhitungan di buat cari nilai rumus ini tadi.
ABC yang akan digunakan buat di ARGIS yang akan digunakan dalam laser kalkulator. Ini kita rumus ABC-nya ada di sini. Jadi kita bikin aja di sininya. Ini max, min, average. Ini STD atau standar deviasi. Terus di sininya kita kasih A, B, sama C. Nah, untuk rumus si sini kita tinggal masukin aja data SST sama rumus max dan minnya. Ini kita average, kurung buka SST, di blok semua, kurung tutup. Ini kita masukin stdef. Kita pilih yang stdef biasa. Oke, kita tinggal masukin data SST-nya. Nah, ini kan kita udah dapat max, min, average sama STD-nya. Nah, kita tinggal mengacu rumus ABC-nya. Ini average min STDF. Berarti ini average dikurangi dalam kurung standar deviasi dibagi 2. Yang B itu average plus kurung buka standar deviasi dibagi 2. Oke, buat nilai C, B ditambah standar deviasi. B tambah standar deviasi. Nah, ini tuh udah ada rumusnya. Nah, di sini tuh kan ini boleh di save, boleh enggak yang di Excel ini. Tapi biar gampang, ini aku copy aja ke notes yang ini. Ini kita kasih Mei gitu. Nah, terus di bagian koma ini kan nggak bisa terbaca koma ya. Jadi kita ganti titik. Tapi beberapa di Excel juga ada yang udah langsung titik karena memang settingannya itu titik. Tapi karena settingan di aku itu koma, jadi aku ganti ke titik. Lalu kita lanjut ke ArcGIS. Lalu kita add data. Nah, tadi kita cari yang di uh, hmm,
Nah, ini kan tadi udah ada read project dari datanya yang bulan Mei tahun 2024. Ini kita pilih aja yang image. Nah, ini data Mei 2024-nya. Tapi dia masih eh, hitam putih kayak gini di 2024 Mei. Terus perhitungan yang kita lakukan itu kita gunakan si map algebra sama raster kalkulator. Ini ada di Arts2Box. Nggak lama ya. Kita ke spatial analysis tool, statistik spatial analysis tools. Lalu kita pilih yang map algebra. Kita pilih raster kalkulator. Nah, ini kan ada perumusannya. Kita masukkan si rumus yang udah kita cari tadi. Mungkin kita bisa gini aja ya. Terus ini kita klik dua kali. Kita pilih kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Ini outputnya bisa kita sesuaiin dulu biar nggak ini. Kita klik OK. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini udah ada tanda centang, berarti ini prosesnya udah selesai. Yang nilai sangat kuat itu. Nah, di sini kan di layernya ini mungkin kita bisa eh, kita ganti nama aja. Kita ke properties, lalu ke bagian general. Ini kita ganti jadi SSI SR 24 0524.
Kita lakukan hal yang sama buat ketiga nilai yang tadi. Nah, kita tuh buat yang kuat sama lemah itu kita pakai yang ada di dalam kurung ini. Si X ini itu si SST image-nya ini. Kita pilih kurung buka, terus kita pilih nilai B. Kita copy lebih dari sama dengan berarti yang ini sama dengan X. Kurungnya lagi, terus dan masukin yang kurung buka X lebih besar A. X lebih besar A. Pokoknya buat masukin rumus yang ada di raster kalkulator ini tuh jangan pernah diketik pakai keyboard eh, di dari laptopnya karena ini tuh bakal bikin si datanya ini tuh error gitu teman-teman. Jadi bisa di copy-copy aja sama pakai keyboard yang dari si harddisknya. Tuh. Sini kita pilih kita namain 2024. Hmm, tapi udah ini ya. Gini deh 2024 05. Tadi kita ganti gini deh. SST ini tadi yang kuat ya. Kita klik OK. Nah, ini udah selesai. Terus ini kita FSTK 205 2024. Kita klik OK, yang ini kita ganti ini deh. Vertis, bentar. Tapi sangat kuat ya. Nah, kita masukin juga yang lainnya. Sama, kita balik ke raster kalkulator. Terus kita masukin yang nilai yang lemah sama sangat lemah. Di sini kita C. Buat masukin rumusnya ini memang harus pelan-pelan, jadi biar nggak ada salah. Terus di sini lebih dari sama dengan X. Terus ini kita kurung tutup, kita dan kurung buka, masukin X. Ini lebih besar, X lebih besar dari nilai B. Terus ini kita giniin. Oke.
SST lemah. Kita di oke. Nah, ini udah eh, ada yang lemah, kita sama SST L 2 05 2024 apply. Oke. Terus yang terakhir tuh yang sangat lemah sama kita masukin nilai X lebih besar dari nilai C. SST SM. Ini yang sangat lemah. Kita namain sama biar enggak ada salah. 05 2024 apply. Oke. Eh, ini rumusnya udah selesai kita masukin semua. Prosesnya ini tuh warnanya juga udah selesai, kita udah masukin semua nilainya. Nah, di sini tugas kita yang terakhir adalah buat masukin warnanya ini biar bisa kelihatan pembeda. Jadi di praktikum kemarin tuh dijelasin kalau dari mulai tingkatan yang merah itu tuh buat yang sangat kuat, terus yang orange itu buat kuat, kuning itu buat yang lemah, terus yang sangat lemah itu buat hijau. Nah, kita tuh bakal ganti warna-warnanya ini tuh sama kayak yang kayak gitu. Nah, eh, di ininya kan di setiap nilai SST ini itu ada nilai 0 dan 1. Nah, setiap nilai 0 di data yang udah kita masukin ini tuh kita klik kanan aja, klik dua kali terus kita pilih yang hollow. Kita klik OK. Yang lainnya juga sama. Pokoknya untuk semua nilai yang 0 itu kita pilih hollow. Nah, setiap nilai 1 di ini kita pilih eh, warnanya. Jadi yang Pak SK ini kita ganti merah. Nah, terus yang kuat ini kita ganti orange. Mana ya orange? Nah, terus buat yang lemah ini kita ganti kuning. Terus yang sangat lemah kita pilih yang hijau. Oke,
Nah, jadi olah data di map algebra dan raster kalkulator untuk bulan Mei ini udah selesai. Nah, dari si interpretasi dari data ini itu tuh eh kita di sini tuh bisa lihat kalau di Laut Bali itu suhunya dia cenderung panas karena di sini bisa dilihat kalau warna merahnya ini banyak, terus warna yang oranye juga banyak, buat yang warna yang hijau ini sedikit. Jadi bisa disimpulkan kalau perairan di Laut Bali ini memang suhunya tuh cenderung tinggi kayak gitu. Suhu permukaannya itu cenderung tinggi. Nah, nanti buat bulan yang Juni itu kita buat langkah-langkahnya itu sama kayak yang tadi eh, bulan Mei ini. Sama melewati CDES, terus Excel, lalu ke eh, ArcMap atau ArcGIS kita masukin perumusan yang sama kayak tadi. Jadi kayak gitu. Nah, biasanya kalau misalkan udah kayak gini, kita bisa buat eh, biar tahu ini tuh wilayahnya tuh di mana. Eh, Nah, buat biar tahu ini tuh ada di perairan mana gitu letaknya, kita bisa bikin backgroundnya ini tuh perairan yang kita mau gitu. Jadi di sini kita pilih yang hmm, mana yuk? Kita pilih yang ini. Oke, ini belum bisa muncul. Oke, biasanya tuh kita harus membandingkan di eh, buat 2 bulan ini. Nah, biasanya kita add base map ini biar kita tahu tuh di tempat laut mana yang suhunya ini tuh tinggi kayak gitu. Tapi karena di sini saya belum menjelaskan yang di Juni kurang lebih sama kayak gini. Nanti kalau sudah selesai seperti ini tinggal ditambahkan di add base map-nya aja. This base map are service that require an internet connection for them to draw in your map gitu. Nah, jadi sekian buat tutorial map algebra dan raster kalkulator yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.